Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adika Pratama dengan NPM 2213051008. Di sini saya akan meresum materi tentang gaya, yaitu materi tentang minggu lalu. Gaya dibagi menjadi 5, yaitu gaya yang pertama, gaya adalah tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Terus yang kedua, gaya dapat merubah posisi dan gerak juga bentuk. Yang ketiga, gaya adalah besaran vektor karena mempunyai arah dan nilai. Kemudian yang keempat, satuan gaya, satuan internasional. Terus yang kelima, alat ukur suatu gaya adalah dinamometer atau dinamo pegas. Kemudian sifat gaya dan pengaruh gaya pada benda. Yang pertama, ada gaya dapat menyebabkan kecepatan gerak benda. Terus gaya dapat menyebabkan benda bergerak dan sebaliknya. Selanjutnya, gaya dapat merubah arah suatu benda. Selanjutnya, gaya dapat merubah bentuk suatu benda. Terus lanjut ke gerak manusia. Gerak adalah kegiatan atau proses perubahan tempat atau posisi ditinjau dari titik pandang tertentu. Gerak terdiri dari yang pertama, gerakan badan secara keseluruhan. Yang kedua, gerakan anggota badan. Yang ketiga, gerakan suatu benda atau alat oleh badan. Kemudian gerak manusia itu seperti jarak lintasan gerak, terus waktu gerak, kemudian kecepatan gerak, yang terakhir percepatan. Kemudian lanjut gerak pada manusia. Gerak manusia dapat kita amati karena adanya perubahan posisi dari tubuh atau anggota tubuh dalam ruang dan waktu. Gerak ini terjadi karena dipengaruhi oleh gaya, yang bisa disebut kontraksi otot. Kemudian gerak manusia terjadi dalam berbagai bentuk, misal berlari, perubahan tempat, membusungkan dada, perubahan volume. Kemudian menekuk siku atau berjongkok, itu perubahan sikap. Kemudian lanjut faktor penggerak pada manusia. Itu ada 3, yaitu 1. Otot sebagai sumber penggerak atau penggerak dinamis. 2. Tulang sebagai alat penggerak. 3. Persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan atau sumbu atau poros gerak. Kemudian selanjutnya kecepatan dan percepatan. Ini kecepatan rata-rata adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Kemudian percepatan mempunyai pengertian, yaitu perubahan yang terjadi pada suatu kecepatan dalam waktu tertentu. Kemudian kecepatan berbanding lurus dengan jarak makin besar. Makin besar pula, makin kecil, maka makin kecil pula. Kecepatan berbanding terbalik dengan waktu makin besar, makin kecil, makin besar. Gerak pada manusia. Tubuh memiliki sendi sinovial yang memungkinkan kita melakukan berbagai macam gerakan. Dan ilmu olahraga, gerakan-gerakan yang dapat dilakukan sendi sinovial memiliki sebutan tersendiri, yaitu fleksi, ekstensi, sirkumduksi, dan lain-lain. Gerakan-gerakan ini dapat dikelompokkan berdasarkan bidang tubuh. Artikel ini menjelaskan gerakan-gerakan pada sendi sinovial yang mengacu pada bidang tubuh. Bidang tubuh adalah pembagian tubuh secara anatomi. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan lokasi, struktur, atau arah gerakan dalam anatomi tubuh manusia. Bidang tubuh dibedakan menjadi 3, yaitu sagital, frontal, dan transversal. Sagital yaitu membedakan bidang tubuh menjadi kiri dan kanan. Kemudian frontal membedakan bidang tubuh menjadi depan atau anterior dan belakang, posterior. Kemudian transversal itu membedakan bidang tubuh menjadi atas dan bawah. Kemudian ada gerakan sendi pada bidang sagital. Itu ada berapa macam. Yang pertama, fleksi merupakan gerakan menekuk sendi atau memperkecil sudut antar dua tulang. Terus yang kedua, ekstensi merupakan kebalikan dari fleksi, yaitu memperbesar sudut antar dua tulang. Kemudian
dorsofleksi, menggerakkan telapak kaki ke arah depan atau atas. Kemudian plantar fleksi, kebalikan dari dorsofleksi, yaitu menggerakkan telapak kaki ke bawah atau belakang. Kemudian gerakan sendi pada bidang frontal, yaitu aduksi, menggerakkan anggota gerak mendekati bagian tubuh. Kemudian abduksi, menggerakkan anggota gerak menjauhi bagian tengah tubuh. Elevasi, menggerakkan tulang belikat ke atas. Depresi, menggerakkan tulang belikat ke bawah. Kemudian gerakan sendi pada bidang frontal, itu inversi, menggerakkan sendi kaki ke arah dalam. Eversi, menggerakkan sendi ke arah luar. Protraksi, menggerakkan tulang belikat ke depan menjauhi tubuh. Kemudian retraksi, menggerakkan tulang belikat ke belakang mendekati tubuh. Lanjut gerakan sendi pada bidang transversi. Yang pertama, rotasi, menggerakkan sendi dengan cara memutar pada sumbu vertikal tulang. Gerakan rotasi dapat bergerak ke dalam maupun keluar. Terus pronasi, memutar lengan sehingga telapak tangan menghadap posterior ke belakang ketika tangan diluruskan. Apabila siku ditekuk 90 derajat, maka gerakan pronasi akan membuat telapak tangan menghadap ke bawah. Selanjutnya supinasi, memutar dengan sehingga telapak tangan menghadap anterior ketika tangan diluruskan. Apabila siku ditekuk 90 derajat, maka gerakan supinasi akan membuat telapak tangan menghadap ke atas. Kemudian ada gerakan sendi pada bidang tubuh gabungan. Pertama, sirkumduksi, itu gabungan fleksi, abduksi, ekstensi, dan aduksi yang menciptakan gerakan melingkar. Selanjutnya oposisi, gerakan melingkar pada ibu jari. Kemudian yang terakhir, itu secara anatomi tubuh dibagi menjadi 3 bagian, sagital, frontal, dan transversi. Gerakan yang dapat dilakukan oleh sandi sinovial dapat dikelompokkan berdasarkan bidang tubuhnya, yaitu sagital, ada fleksi, ekstensi, dorsifleksi, dan plantar fleksi. Yang kedua, frontal, abduksi, aduksi, elevasi, depresi, inversi, eversi, protraksi, dan retraksi. Yang ketiga, transversal, rotasi, pronasi, supinasi, dan sirkumduksi. Yang keempat, multiplanar, ada sirkumduksi dan oposisi. Sekian video resume dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.